Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul perencanaan strategis dan tata kelola organisasi. Para talenta prima, di level 4, modul perencanaan strategis ini, ada 4 tujuan yang ingin kita capai. Pertama, Anda bisa merumuskan strategi jangka panjang. Jadi arsitek yang merancang arah kementerian. Kedua, Anda berani menggerakkan perubahan nyata atau menjadi agen perubahan. Ketiga, Anda mampu menjadi penjaga kepercayaan publik dengan integritas. Dan keempat, Anda mampu menjadi pengembang organisasi yang sejati. Dalam mencapai tujuan tersebut, 4 tema besar yang akan kita jelajahi bersama. Pertama, formulasi dan implementasi strategi. Kedua, transformasi dan reformasi birokrasi. Ketiga, tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dan keempat, kepemimpinan dan pengembangan organisasi. 4 tema, 1 kerangka kepemimpinan yang lengkap. Mari kita mulai. Talenta prima. Sebelum membuat strategi apapun, ada 1 pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kita sedang beroperasi di lingkungan seperti apa? 2 alat analisis yang paling penting untuk menjawabnya. Pertama, PESEL. Ini cara kita melihat 6 dimensi besar di luar organisasi. Mulai dari kondisi politik dan hukum, situasi ekonomi, perubahan sosial di masyarakat, perkembangan teknologi, sampai isu lingkungan yang semakin relevan. Kedua, Porter's 5 Forces. Meski ini awalnya alat bisnis, versi adaptasinya sangat relevan untuk sektor publik. Persaingan antar instansi dalam mendapatkan anggaran itu nyata. Masyarakat yang semakin kritis juga nyata. 2 hal itu harus masuk dalam kalkulasi strategi kita. Ada 4 tingkatan dalam membangun arah organisasi. Keempatnya harus terhubung satu sama lain, seperti rantai. Paling atas, visi. Ini gambaran besar masa depan yang ingin kita wujudkan. Harus singkat, menginspirasi, dan membuat orang merasa bahwa perjuangannya bermakna. Di bawahnya, misi. Ini menjawab pertanyaan sederhana. Kita ada untuk apa dan untuk siapa? Kalau visi adalah kemana kita pergi, misi adalah mengapa perjalanan itu penting. Lalu, tujuan strategis. Ini jabaran lebih konkret dari visi misi. Lebih spesifik, lebih terukur. Dan paling bawah, sasaran dan IKU. Hal ini memuat angka-angka target kinerja yang bisa diverifikasi. Ada satu kenyataan yang harus kita sadari bersama. Terkadang strategi yang bagus di atas kertas sering gagal saat dijalankan. Mengapa? Ada 4 hambatan yang paling sering jadi penyebabnya. 1. Pegawai tidak paham kemana organisasi mau bergerak. 2. Pimpinan tenggelam dalam urusan harian, tidak sempat mengawal strategi. 3. Anggaran tidak selaras dengan prioritas. 4. Sistem insentif tidak mendorong perilaku yang mendukung strategi. Talenta prima, berdasarkan riset McKinsey, 7 dari 10 upaya perubahan besar tidak berhasil. Mengapa? Jawabannya bukan karena rencana yang buruk. Jawabannya karena kepemimpinan yang tidak konsisten mendukung perubahan. Makanya, 8 langkah model Kotter ini sangat berguna. Dan yang menarik, langkah pertamanya bukan buat rencana perubahan. Langkah pertamanya adalah ciptakan rasa urgensi. Kalau orang-orang di organisasi kita tidak merasakan bahwa perubahan itu perlu, tidak ada yang akan bergerak. Langkah kedua, bangun koalisi. Tidak ada pemimpin tunggal yang bisa mentransformasi organisasi sendirian. Butuh tim yang kredibel dari berbagai lini. Lalu berikutnya, bangun visi yang jelas. Komunikasi visi secara konsisten. Hilangkan potensi hambatan, raih dan rayakan kemenangan kecil. Bangun konsolidasi di atas momentum, dan akhirnya biarkan perubahan itu menjadi bagian dari budaya organisasi. Talenta prima. Tata kelola organisasi itu bukan hanya soal bagan struktur. Ada 3 dimensi yang harus bekerja bersama-sama. Pertama, struktur. Siapa yang berwenang memutuskan apa? Ini tentang kejelasan.
Tidak ada yang lebih melelahkan daripada organisasi yang tidak jelas siapa yang pegang keputusan. Kedua, proses. Bagaimana keputusan dibuat? Mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai manajemen risiko. Proses yang baik menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, keselarasan. Bagaimana unit-unit yang berbeda bisa bergerak dalam arah yang sama. Sebagai pemimpin strategis, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah memprioritaskan dengan bijak. Alat yang sangat membantu untuk ini adalah stakeholder mapping, yaitu memetakan semua pihak yang berkepentingan berdasarkan dua sumbu. Seberapa besar kepentingan mereka dan seberapa besar pengaruh mereka. Yang masuk kuadran paling kritis, kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi, mereka harus dikelola paling intensif. Di Kemenimipas, ini termasuk DPR yang menetapkan anggaran kita, Kemenkeu, dan tentu saja masyarakat yang langsung menggunakan layanan kita. Yang pengaruhnya besar tapi kepentingannya rendah, media massa misalnya, harus dijaga kepuasannya. Satu berita negatif dari kelompok ini bisa mengubah persepsi publik dalam hitungan jam. Yang kepentingannya tinggi tapi pengaruhnya kecil, pegawai kita sendiri, warga binaan, pemohon paspor, mereka perlu diinformasikan secara berkala. Jangan biarkan mereka meraba-raba. Talenta Prima. Saya ingin berbagi satu metafora yang sangat menggambarkan tantangan pemimpin di era VUCA ini. Bayangkan sebuah lantai dansa yang ramai. Di sanalah keseharian organisasi kita berlangsung. Urusan operasional, tekanan harian, suara-suara pegawai, konflik-konflik kecil yang perlu diselesaikan. Itulah yang disebut dance floor. Tapi ada juga balkon di atasnya. Dari balkon, Anda bisa melihat pola yang tidak terlihat dari bawah. Kemana arus pergerakan menuju, siapa yang kelelahan, bagian mana yang macet. Pemimpin strategis yang efektif harus bisa melakukan keduanya. Turun ke dance floor untuk benar-benar merasakan apa yang sedang dialami tim, naik ke balkon untuk mendapatkan gambaran yang lebih jernih dan objektif. Ada satu pertanyaan yang saya ingin Anda pikirkan dengan serius. Apakah Kemenimipas akan lebih kuat setelah Anda tidak lagi menjabat? Jawaban atas pertanyaan itu ada di dua hal. Pertama, perencanaan SDM jangka panjang. Bukan sekedar mengisi formasi tahun ini. Ini tentang mengantisipasi kompetensi apa yang akan dibutuhkan kementerian 5 tahun ke depan. Transformasi digital akan mengubah profil pekerjaan kita secara signifikan. Apakah kita sudah mempersiapkan orangnya? Kedua, succession planning yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar daftar nama di selembar dokumen yang disimpan di laci. Succession planning yang nyata berarti ada program pengembangan yang terstruktur, penugasan yang menantang, mentoring oleh pemimpin senior, dan paparan langsung ke berbagai dimensi kepemimpinan strategis. Identifikasi posisi-posisi kritis jabatan yang kalau kosong akan berdampak besar pada kinerja. Pastikan selalu ada 2 atau 3 kandidat yang sedang disiapkan untuk setiap posisi itu. Baik Talenta Prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.